Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdian dengan nomor MPM 2170201023. Di sini saya akan sedikit menjawab atau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama yaitu berikan 7 tradisi ilmu komunikasi yang menjadi grand teori dalam komunikasi. Tradisi yang pertama yaitu tradisi retoris, yang dimana seni bicara praktis tradisi ini memperlihatkan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Contohnya seperti pidato. Tradisi yang kedua yaitu tradisi semiotik. Tradisi ini merupakan studi tentang tanda-tanda, seperti contohnya yaitu menganalisis sebuah poster yang dimana tanda yang ada di poster tersebut menjadi pertanda lalu menjadi sebuah makna. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi fenomenologis, yang dimana merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Seperti contohnya seseorang yang ingin tahu bagaimana siklus di langit seperti bintang-bintang karena ia sering melihat bintang. Tradisi keempat yaitu tradisi sibernetika. Tradisi ini mempunyai arti khusus yaitu dapat melihat masalah kebisingan dalam sebuah proses komunikasi. Seperti contohnya yaitu seseorang pecinta kuliner yang mengupdate videonya agar membuat orang lain tergiur oleh makanan yang ia makan, seperti bisa mempengaruhi individu lain agar mengajak untuk mengikuti atau mempengaruhi sih. Tradisi yang kelima yaitu tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini menegakkan model sebab akibat, yang dimana contohnya mengajarkan anak untuk tidak menggunakan bahasa daerah karena tidak semua orang tahu bahasa daerah itu. Tradisi yang keenam yaitu tradisi sosiokultural. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Contohnya yaitu nada bicara kita berbeda-beda antar daerah. Seperti orang Batak ke orang Jawa, takutnya salah makna. Tradisi yang ketujuh yaitu tradisi kritis, yang dimana seseorang yang tidak peduli dengan keadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik akan mengidentifikasikan dari diri mereka sebagai ahli teori kritis. Dimana contohnya seseorang yang merantau keluar kota mendapatkan pengalaman baru di tempat yang baru. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan jelaskan berikan contoh yang termasuk model teori dalam menganalisis pesan komunikator, media, komunikan, dan efek. Yang pertama yaitu pesan. Model teori yang digunakan dalam menganalisis pesan yang pertama yaitu teori semiotik. Teori semiotik adalah teori yang membantu kita dalam memahami apa yang terjadi dalam pesan, bagaimana bagiannya, dan bagaimana semua bagian itu disusun. Selanjutnya yaitu teori sosiokultural. Teori ini merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai individu bukan kelompok. Selanjutnya yaitu teori sosiopsikologis. Teori ini berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi mengatur pesan. Selanjutnya yaitu teori fenomenologis. Teori ini menekankan proses interpretasi secara sadar dan hati-hati. Fenomenologis secara harfiah berarti penelitian tentang pengalaman sadar. Yaitu yang kedua yaitu komunikator. Model teori yang digunakan dalam menganalisis komunikator yang pertama yaitu teori sosiopsikologis. Dalam teori komunikasi mempunyai pengaruh yang kuat pada bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi sebagai individu. Teori yang kedua yaitu teori sibernetika. Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik antara semua bagian dari sebuah sistem. Teori ketiga yaitu teori sosiokultural. Teori sosiokultural menunjukkan
Bagaimana pelaku komunikasi memahami diri mereka sebagai makhluk kesatuan dengan perbedaan individu, dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan bukan ditentukan oleh mekanisme psikologi atau biologis yang tetap. Teori keempat yaitu teori kritis. Teori kritis yang memperlihatkan bagaimana rasa diri kita muncul dari interaksi sosial. Namun, banyak yang percaya jika hanya deskripsi diri atau bahkan proses yang munculkan diri tidak cukup dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang posisi kita sebagai individu. Selanjutnya yang media. Teori yang digunakan yaitu teori semiotik. Seperti tadi, model teori yang digunakan dalam menganalisis media yang pertama yaitu teori semiotik. Teori ini berhubungan dengan tanda, penanda, dan pikiran manusia. Tradisi ini membantu kita dalam melihat simbol dan tanda apa yang digunakan dan makna apa pula yang ada di dalamnya. Teori yang kedua yaitu teori sosiokultural. Tradisi sosiokultural ini membantu kita memahami bagaimana fungsi dan respon terhadap media sebagai bagian dari konteks budaya yang lebih besar. Selanjutnya itu komunikan. Komunikan atau disebut juga audiens adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Selanjutnya efek komunikasi. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan komunikator dalam diri komunikannya. Selanjutnya yaitu yang tradisi yang mencakup di efek komunikasi yaitu teori semiotik, teori retorika, tradisi semiotik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.